kita semua sudah praktek dan kita sudah rasakan mungkin. Ya. Kemudian yang terakhir kita sharing saja teknis bagaimana penanaman untuk kegiatan ini, karena sebagian dari ketujuh kelompok ini itu sudah hampir pasti akan didorong sudah untuk memulai kegiatannya. Ketua kelompok kami dari Wonggolinda, Nangsung, Pelu Singgawi, Pelu Singgani, Simpulu Singgani, Kapelota Singgani, dan juga anggota yang hadir di sini. Saya yakin melihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah bersemangat semua. Tadi ditakut-takutin, jauh, ternyata tidak jauh. Dekat. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir di sini, termasuk teman-teman dari fasilitator desa. Ada Bu Mila, Bu Yunis, Pak Taslim, yang belum kelihatan Wandi sama Randi. Oh, sudah sementara di sini. Ya. Kita akan melakukan praktek atau sekolah lapang berkaitan dengan kebutuhan kita dalam pelaksanaan agroforestry. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Oleh 22 bedeng. Itu masih bedengannya, belum jaraknya Pak. Jaraknya. Kalau misalnya 5 bedeng, 5, kemudian 5, berarti ini 5.000, baru 10.000. Jadi satu hamparan karena luas lokasi di situ yang kita siapkan mungkin sekitar setengah hektar. Jadi 50 kali 100. Jadi kalau lahan sekitar berapa ribu itu sekitar 22.000, Simpulu Singgani sekitar 33.000 ya, ditambah dengan Simpulu Singgani. Jadi kita gambaran saja untuk satu kelompok ini, karena kemarin pengalaman kami di pembibitan kemarin sudah ada sedikit. Kalau kita kemarin yang di lahan itu lebih bagus kalau agak lebarannya agak sama. Alasan kami bukan masalah lahan untuk pembibitan. Kemarin kami runding bersama, kami bagi kelompok dari 35 orang. Kami bagi kelompok, ada 5 kelompok. Jadi masing-masing dibagi 6 orang. Masing-masing menyiapkan lahan untuk pembibitan. saya menanggapi ada penyampaian dari kelompok apa tadi itu, bahwa dari sekian anggota kelompok mereka mengajukan untuk masing-masing membuat persemaian. Memang pada saat pertemuan kemarin di hotel Grand Wisata ada sempat disampaikan seperti itu Pak, bahwa kalau umpamanya lahan tidak memungkinkan, mungkin masing-masing kelompok bisa membuat persemaian, dikelompokkan berapa orang. Sudah dibikin, sudah ada Panjangnya Pak? panjangnya panjangnya baru lebih sekitar 20. Jaraknya kita tahu, kemudian dalam satu bedeng kita masuk berapa bibit untuk polybag ukuran 10 kali 15. Kalau saya sih misalnya mau berapa itu tergantung sebenarnya pada inti akhirnya adalah mutu kualitas bibit akhir. Jadi kalau misalnya mau tadi ada ide 6, ya memang tadi kendalanya adalah menjadi banyak perlengkapan yang dibutuhkan. Tetapi keuntungan yang lain pasti pengangkutannya lebih dekat di masing-masing titik itu, ya kan? Ini pas-pas ya, kita asumsikan ini pas-pas. Penuh dia. Cara merenggangkan apakah dipindahkan dari dari bedengan ini atau mungkin ditambah sedikit. Tinggal digeser saja nanti. Ketika dia sudah daunnya sudah mulai berkembang, supaya rata dia punya hidup. Tinggal sorong saja, atau mungkin ada bedengan cadangan misalnya kan. Diangkat mungkin 100 di sini, 100 ditampung di sini. Kita nanti pada saat pembuatan persemaian, saya cuma kasih ide, datang tim fasilitator, langsung di dalam lagi kita buat, bukan lagi praktek pembuatan pupuk kompos, langsung buat pupuk kompos satu titik. Tapi pada saat tanggal yang ditentukan, boleh saja kita buat persemaian, ada sedikit di sela, kita isi dengan pembuatan pupuk kompos, kan tidak lama. Kondisinya terlalu kering, boleh ditambahkan lagi M4 supaya basah lagi, diaduk lagi. Kalau terlalu basah ya coba ditiriskan, terus dilihat kondisi suhunya. Kalau panas dia diaduk. Harapannya
pupuk yang bertonton itu, yang bertonton yang diminta sendiri oleh kelompok dan kebutuhannya untuk kita semua, dibuat sendiri. Komisi yang buat nanti nih. Kalau memang mau menggali, galinya berapa dalam? Itu Bu Sri mungkin, Bu Mila itu mungkin butuh jelaskan. Kita mau sistemnya gali lubang, yang itu lebih menghemat bahan terpal, ataukah kita mau membuatnya dengan cenderung muncul di atas permukaan tanah? Sudah pernah lebih dulu berkecimpung di dunia pupuk kompos, itu apa sih? Adakah bedanya antara media terpal dengan media tanah? Bedanya di mana? Itu saja supaya bisa nambah pengetahuan, karena mengingat kalau dia mau dibuat per sub anggota kelompok yang buat, itu kita akan pasti menggunakan banyak terpal. Ini kan untuk pupuk batang, ada juga untuk pupuk buah sama daun. Nah, kalau untuk pupuk yang begini, kompos begini, ya sama juga, karena lantaran di sana tidak ada buah kakao, cuma orang pakai batang pisang, sama juga seperti begini, cuman orang tidak pakai tarpal, digali di tanah, karena lebih cepat lagi jadinya kalau digali di tanah itu. Secara pribadi saya tes, istilahnya saya eksperimen, menggunakan sama seperti tadi itu bahan-bahannya, cuma saya kekurangan sedikit kok sekam. Nah, yang saya gunakan di sana hanya dedak, batang kulit coklat, daun-daun gamal. Jadi pencampurannya kurang lebih sama seperti itu tadi. Hanya saya menggunakan gembor juga untuk penyiraman, untuk pemerataan. Dan saya mengaduknya agak lebih lama supaya pencampuran tempatnya itu agak merata. Nah, setelah itu saya tutup di atas tanah. Saya tidak menggunakan terpal sebagai alasnya, saya hanya menutup di atasnya. Nah, selama kurang lebih seminggu. Setelah itu saya benamkan di lubang. Nah, karena apa? Proses pupuk itu sudah hampir mungkin 40% mau jadi. Saya benamkan di lubang karena mengingat suhu di dalam tanah itu lebih stabil dan seimbang. Jadi kita tidak perlu bolak-balik lagi. Dan alhamdulillah kemarin itu tahun kemarin jadi. Baiknya dia di dalam tanah digali, karena seperti Bapak Zul sampaikan tadi, suhunya lebih terjaga. Itu kita lakukan kemarin di kampus, itu alhamdulillah berhasil. Jadi tinggal media pengolahannya itu saja, tergantung luasan lahan toh, apakah bisa dibikin satu lubang atau berapa lubang. Jadi digali dulu dia, diolah di dalam, kemudian ditutup pakai terpal. Usahakan jangan sampai ada udara yang masuk supaya cepat pelarutannya di dalam itu, prosesnya di dalam. Kemudian untuk selama proses sampai pupuk digunakan di lahan itu harus sering dibolak-balik dia supaya merata pembusukannya. Sebelum dibolak-balik itu kita diamkan selama 2 hari dulu. 2 hari, setelah dari itu baru selama hampir 1 bulan tiap hari itu kita bolak-balik terus. Diaduk dalam lubang. Dia bisa kita bolak-balik pagi, mungkin besoknya atau sore. Bisa juga pagi atau sore. Jadi untuk pembuatan kompos, kenapa kita ditekankan tidak menggunakan pupuk kimia seperti urea, KCl, ada fosfor, ya. Konsepnya orang Jerman itu ngasih kita dana, itu kembali kita ke alam. Sebenarnya pupuk banyak sekali tersedia di bahan-bahannya itu, banyak sekali tersedia di sekitaran kita, apalagi di sini. Jadi untuk membuat pupuk organik itu bisa dari kotoran hewan. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kotoran ternak yang sudah lama ya. Nah, saya perlu sampaikan bahwa kotoran ternak itu tidak boleh yang masih fresh, tapi yang sudah dijemur atau ditiriskan kurang lebih 2 minggu ya untuk kotoran. 2 minggu, kurang lebih 2 minggu atau lebih dari itu juga boleh. Ya, kemudian kulit kakao, kulit coklat ini sangat bagus sekali. Kenapa?
kandungan NPK di dalam kulit coklat ini yang paling tinggi. Nah, tapi ini harus dicacah dulu Pak ya. Nah, jadi di sini sudah tersedia ada kotoran, ada sekam, kemudian daun gamal, ada kulit kakao. Jadi semua daun-daunan itu bisa digunakan untuk bahan pembuatan kompos. Nah, kemudian kita butuh mikroba pengurai, namanya M4. Ini bisa kita temukan di toko pertanian, ini murah saja harganya. Jadi 1 liter M4 ini namanya efektif mikroorganisme, bakteri pengurai. Ini harganya 25.000 1 liter. Dan 1 liter ini bisa untuk membuat 1 ton pupuk kompos. Untuk proses percepatannya, bagian dari makanan mikroorganismenya yang mendukung itu ya tadi itu daun gamal, terus ini gula, ya toh? Nah, glukosianya yang mendukung terhadap proses pencampurannya itu. Terus bahan-bahannya Pak, ini kan kita mencatat dengan alat yang kita punya hari ini. Nah, akan lebih bagus kalau mau pupuk itu lebih bagus, tidak akan menjadi gumpalan-gumpalan seperti itu dan lebih lembut daripada itu. Jadi kalau bahannya digiling pakai mesin pencacah lebih lembut, itu lebih membantu terhadap proses penguraiannya. taruh itu sebenarnya semakin bagus, hanya efisiensi biaya. Jadi kita pakai perbandingan 1 liter air gunakan 1 tutup botol M4. Itu sudah ada Pak. Ya. Oke ya. Nah, kemudian M4 gula dengan air kita aduk rata, kemudian disiramkan. Kami berterima kasih atas diadakannya sekolah abang-abang ini. Banyak kami dapatkan terutama pengalaman, terutama bikin pupuk dengan apa-apa yang kita akan laksanakan di kelompok, ada semua kita dapati. Dan ucapkan banyak terima kasih atas adanya diadakannya sekolah lapangan. Harapannya ke depan semuanya rencana kita terkerja dengan lancar, tidak ada kendala, semua anggota kelompok semua dengan bisa berjalan dengan baik. Iya, kami melaksanakan pertemuan di tempat Bakulu yang dilaksanakan di Foto, dan dari hasil pertemuan itu kami sangat berterima kasih karena ada informasi-informasi yang sangat penting yang kami tidak ketahui. Pada kesempatan ini kami telah memberikan pelajaran yang cukup banyak dari pertemuan ini. Selanjutnya pesan dan pesan saya kepada pihak terkait di PDAL Palupoto agar lebih sering melaksanakan program begini untuk mengendalikan banjir, terutama di Kabupaten Sigi. Dan saya sangat berterima kasih telah melaksanakan program penanaman agroforestry demi membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi, khususnya Desa Sintugu, kelompok Tani Maroto, dalam hal penanaman tanaman agroforestry. Dan kegunaannya itu sangat banyak kami rasakan sebagai masyarakat, bisa sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan juga pelindung untuk erosi dan banjir. Demikian.